Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Villa Melati Mas, datang menyapa kita pada saat pagi hari ini. Renungan firman Allah saya ambil di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Dalam surat 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Bunyi firman Allah saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi konteks dari kebenaran firman Allah di sini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Paulus di sini dia menulis surat 2 Korintus ini dengan satu pesan bahwa Paulus memulaikan pelayanan ini mereka mengawali dengan apa? Dengan roh. Jadi dengan roh berbicara dengan apa? Kuasa Allah. Jadi mereka memiliki karakter ilahi di mana mereka melayani Tuhan bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi apa? Mereka dipimpin oleh Roh Allah. Di dalam ayatnya yang ketiga di sini tulis, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Jadi mengawali pelayanan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya, di mana mereka mengawali pelayanan ini dengan roh. Jadi ditulis bukan dengan tinta, tetapi apa? Ditulis dengan firman Allah katakan bahwa tetapi ditulis dengan roh Allah yang hidup. Kenapa Paulus dia mengemukakan ini? Karena sampai saat ini orang-orang umat pilihan atau orang Israel atau umat pilihan Allah, mereka masih terselubung. Artinya begini, mereka belum percaya sesungguhnya bahwa pelayanan roh itu menghidupkan. Jadi dalam ayatnya dalam pasal yang ketiga ini, ayatnya yang ke-6, saudara, di dalam ayat yang ke-6 bagian yang terakhir di sana dikatakan, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi hukum yang tertulis, kita tahu persis bahwa hukum yang tertulis yaitu di mana mereka masih mempertahankan hukum yang tertulis itu. Itu mematikan, kata Rasul Paulus. Tetapi di sini dikatakan tetapi roh yang menghidupkan. Jadi mengawali dengan roh, kita dipimpin oleh roh Allah. Roh Allah yang akan memberikan kita yang namanya kemenangan, kehidupan. Sebab firman Allah katakan, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari kita memulaikan pelayanan kita. Kita terus berjuang melayani Tuhan dengan apa? Diawali dengan roh Allah. Roh Allah yang hidup, yang membangkitkan kekuatan, yaitu firman dan Roh Kudus ketika ada dalam kehidupan kita. Di dalam hati nurani kita, di dalam kita melayani Tuhan. Saya percaya ada kuasa, ada power yang keluar di dalam diri kita. Karena apa? Roh Allah yang diam dalam diri kita, itulah
yang akan bekerja untuk apa? Menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuan kita menjadi anak Tuhan, kita mau belajar untuk melayani, kita belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk apa? Untuk mengutamakan pelayanan, untuk mengutamakan orang-orang yang di sekitar kita. Sehingga ketika kita melayani dengan penuh dengan kuasa Roh Kudus, saya percaya pelayanan kita akan hidup, akan berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kesimpulan dari kebenaran firman Allah, mari kita menjadi orang yang merdeka. Mari kita menjadi orang yang menang. Yaitu kita menang mengalahkan apa? Mengalahkan kuasa dosa. Kita menang untuk mengalahkan setiap keinginan daging kita. Untuk itu, mari kita belajar firman Allah. Yaitu kita mau lebih dekat dengan Allah. Sebab Allah adalah roh. Sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Mengingatkan kami agar supaya kami hidup mengawali pelayanan kami dengan roh. Dan kami akan mengakhiri juga dengan pekerjaan roh. Biarlah Tuhan pimpin kehidupan kami, setiap langkah hidup kami. Kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat GPD Villa Melati Mas dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini, biarlah berhasil. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.